Iya, kita lanjutkan kembali, Bang Abalin. Tentu kita mengapresiasi juga apa yang disampaikan oleh LBP begitu, isu yang kemudian dilontarkan. Tapi sedih juga begitu ya kalau melihat narasi masyarakat kita yang kemudian justru mempertanyakan ini datanya dari mana? Karena mereka menganggap 110 juta netizen ini adalah dalam bentuk orang begitu ya, artinya ada 110 juta orang, bukan kemudian kalau kita lihat di media sosial kan bisa saja satu orang punya beberapa akun dan segala macam. Jadi mereka justru mengkhawatirkan ini adalah isu yang kemudian digiring begitu oleh pemerintah. Respon dari pemerintah bagaimana, Bang Abalin? Bukan sedih dan bukan dari pemerintah, ya, bukan sedih, tidak perlu sedih, kemudian tidak perlu ada respon dari pemerintah. Karena yang menurut... Dan bukannya ini kan seorang Menko Marves ya? Ya, boleh Menko Marves atau Menko Keuangan atau Menko apa aja. Tapi maksud saya bahwa apakah hak dan kedudukan seorang Luhut Binsar Panjaitan dalam menyampaikan big data yang beliau peroleh, kemudian dengan di alam seperti sekarang ini, kemudian kita harus mencurigai atau kita harus mengenyampingkan. Cara yang paling tepat adalah beliau menyampaikan big data, kemudian mari diadu, dikonfrontir. Tidak perlu kita sedih, kemudian tidak perlu meminta pemerintah memberikan tanggapan atas apa yang beliau sampaikan. Tadi saya bilang kan, orang di seluruh dunia ada 71 negara yang menunda pelaksanaan pemilu. Kenapa begitu? Karena masyarakatnya menilai dua hal. Hal yang pertama adalah kekhawatiran terhadap pandemi COVID yang menimpa negara mereka, termasuk Indonesia. Dan yang kedua adalah anggaran pelaksanaan pemilu itu yang bermasalah di masing-masing negara. Nah, dalam posisi seperti inilah maka wacana atau kan big data yang beliau sampaikan juga, kan tadi saya bilang, tidak mungkin dalam kapasitas sebagai seorang Luhut Binsar Panjaitan, baik sebagai pribadi, dengan kapasitas pengalaman, pengetahuan, beliau sebagai Jenderal Bintang 4, kemudian dalam posisi saat ini ada sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Itu yang menurut saya harus dilihat dalam dua skala. Skala yang pertama adalah melihat ini sebagai perbincangan wacana di ruang publik. Dan yang kedua, apakah di alam demokrasi ini tidak menjadi bagian daripada sebuah wacana untuk bisa diserap dengan baik, apalagi bagi TV One. Nah, di situ posisi, sekali lagi, itu posisi saya yang menurut saya penting untuk menjadi satu pencerahan bagi ruang publik. Oke, baik, saya geser dulu ke Bang Effendi Ghazali. Bang, tadi Anda menyebutkan bahwa ini kan tinggal adu data saja sebenarnya kan, gitu. Asalnya kan tinggal adu data gitu. Tapi dengan statement yang disampaikan oleh Pak LBP, begitu, ketika ada 110 netizen yang mendukung penundaan pemilu ini, sebenarnya dalam komunikasi politik yang pengen disampaikan apa? Oke, kalau mau jawab tuntas pastilah bahwa ada 110 juta rakyat Indonesia, kurang lebih begitu ya, yang sebetulnya adalah netizen, kata Ismail Fahmi tadi. Mudah-mudahan masing-masing orang satu akun gitu, yang menyatakan bahwa mereka mendukung penundaan pemilu. Tapi kita nggak bisa melihat begitu saja, kita harus mulai mendiskusikan aspek kualitatifnya. Jadi saya setuju bahwa Bapak Ustadz Ali Mokhtar Ngabalin menyatakan pasti Bapak LBP punya data dan itu data yang akurat. Yang ingin saya katakan sekarang, ada Bang Ismail di sini, kita harus bicara aspek kualitatifnya dalam arti seperti ini. Kan di percakapan di media sosial itu tidak berarti sebuah percakapan yang bentuknya survei begitu ya, Bayu dan Maria. Misalnya, apakah Anda setuju dengan penundaan pemilu? Ya, tidak, bukan. Jadi ada percakapan yang kemudian ditarik menuju ke penundaan pemilu sama dengan membutuhkan kondisi sosial politik yang lebih baik dan menguatkan kondisi perekonomian misalnya. Nah, ini kan percakapan. Percakapan ini apakah semuanya berlangsung lurus-lurus saja atau kemudian ada yang membantah, dan ataukah sekali lagi ini dilakukan dengan dukungan yang sekedar ya dalam tanda petik apapun alasannya yang penting ditunda pemilunya, atau ada diskusi-diskusi rasional seperti yang diharapkan oleh Ustadz Ali Mokhtar Ngabalin. Dan pada bagian yang agak penting, saya juga nanti meminta Pak Ali Mokhtar Ngabalin untuk mendiskusikan 71 negara yang dinyatakan ingin menunda pemilu ini, apakah di tengah-tengah pandemi pada waktu itu
atau ada perubahan kualitatif sampai saat kita berbicara soal big data saat ini. Karena yang bisa menunda pemilu dalam konteks real itu pastilah yang pertama kalau ada bencana. Dan kita kan nggak bisa memprediksi bencana 2 tahun ke depan. Yang kedua, tentu saja yang non-bencana seperti pandemi. Dan kita sekarang sudah relatif sangat baik dalam konteks menangani COVID-19 ini. Jadi maksud saya mungkin Bang Ismail ini yang bisa menjelaskan aspek kualitatifnya yang tidak sekedar hanya 110 juta netizen yang sudah dibantah tadi. Ya. Oke, berarti langsung Bang saja Mas Ismail. Ismail, monggo responnya. Baik, makasih Bang Effendi. Benar sekali ya, sebetulnya yang kita permasalahkan itu sebetulnya mulai dari awal dulu kan, dari semesta data sebelum masuk ke aspek kualitatif. Dan kuantitatif dulu, bener nggak sih masuk akal nggak ada 110 juta netizen yang bercakap, itu berapa banyak percakapannya. Setelah kita sepakat bahwa memang benar, make sense, ada jumlah itu, baru kemudian kita lihat secara kualitatif. Berapa yang manusia betulan, berapa yang robot, kan gitu. Yang robot kita buang, karena kita ingin tahu benar-benar manusia betulan yang bicara. Kemudian dari situ kita lihat dari manusia bicara ini, berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju, dan berapa persen yang netral. Ini kan sebetulnya proses kualitatif juga. Kita lakukan juga di dalam analisis media sosial. Cuma kemudian itu proses kualitatif tadi dilakukan oleh machine learning, ya, dipelajari oleh machine learning sehingga mereka bisa mengeluarkan angka dengan mudah dan cepat. Ya. Jadi yang tahapannya memang seperti itu. Saya sepakat sekali. Dan hasilnya biasanya setelah kita analisis arahnya ke sana, ya, dari pakai data kami sendiri aja misalnya. 10.000 netizen, atau kemarin saya tes lagi, waktunya diperpanjang dari 20.000 percakapannya di Twitter misalnya, itu mayoritas masih manusia. Nah, kemudian tapi nggak semuanya, ada robot-robotnya, artinya kita tidak bisa menggunakan semua data itu. Dan mayoritas kalau kita lihat kemudian petakan di gambar itu adalah mereka yang menolak. Ya. Dan ini sejalan juga kemudian kita lihat kita secara kualitatif ya dan kuantitatif hitung nih orang-orangnya real. Tokoh-tokoh yang mereka share, biasanya kan di netizen itu kan tidak menggunakan hanya pendapat mereka saja ya, Bang ya. Pendapat para tokoh, dan itu ada sekitar 85 tokoh kita lihat. 77% itu mereka menolak di sana. Jadi dari sini secara kualitatif pun juga sudah kita bisa dapatkan data-data itu. Oke, nah Mas, memang di sini kan menjadi perdebatan yang soal data begitu ya, untuk bagaimana kolek datanya, kemudian verifikasi dan lain Teknis sebagainya. lah ya. Nah, Donald Trump kan pasti juga punya mesinnya ya, ada machine learning dan lain sebagainya. Nah, tapi sepengetahuan Mas Ismail Fahmi dalam menganalisis percakapan di medsos dan lain sebagainya, apakah metodenya semuanya sama atau mungkin ada metode yang berbeda, mesinnya berbeda sehingga resultnya juga akhirnya berbeda gitu, Mas? Ya, sangat mungkin kita menggunakan metode crawling yang berbeda gitu ya, kata kunci yang berbeda, periode waktu pengambilan data yang berbeda, kemudian kanal yang digunakan misalnya juga berbeda gitu. Jadi ini memang perlu diperjelas dalam analisis big data ketika kita ada masalah seperti ini. Saya sangat setuju dengan Bang Ngabalin, bagaimana supaya kita buka ini. Pertama saya appreciate ya, saya sangat appreciate dari Pak Luhut untuk mengangkat soal isu big data karena ini menjadi seksi sekarang ya, dan menjadi saya kira Pak teman-teman yang di bidang analisis media sosial supaya lebih jelas lagi nantinya ke depan ketika membagi informasi. Ya kita bisa kita buka datanya bersama-sama sehingga kita bisa compare, kita bisa replikasi lagi. Karena ini sifatnya adalah ilmiah. Salah satu sifat ilmiah adalah kita bisa replikasi ulang. Dan bagaimana kita melakukan replikasi ulang supaya jelas kata kuncinya apa, ya, crawlingnya ada di mana, periodenya di mana seberapa saja gitu. Jadi kita bisa tes ulang, bisa dilakukan uji ulang oleh teman-teman yang lain. Seperti yang saya lakukan dengan Dompet, itu sebagian teman juga melakukan uji mereka sendiri hasilnya. Hasilnya juga mereka sampaikan dan tidak jauh berbeda dengan hasil dari Dompet. Oke, jadi memang sebenarnya mungkin saja berbeda. Bang Ngabalin, responnya dari apa yang disampaikan Bang Ismail dan juga Bang Effendi Ghazali? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Institute for Democracy and Electoral Assistance, itu memang mereka, ini dalam menjawab pertanyaannya Profesor Effendi, bahwa ya, IDEA itu melaporkan pada tanggal 21 Februari sampai dengan 20 September 2020
terdapat 71 negara yang dan teritori yang sempat memutuskan penundaan pelaksanaan pemilu yang tentu saja berbeda-beda dengan negara-negara di masing-masing tempat, termasuk seperti di Indonesia. Bahkan ada 23 negara dan 19 negara yang sebetulnya keadaannya melandai bahkan mengakhiri pelaksanaan pandemi, tetapi mereka tetap melakukan penundaan terhadap pelaksanaan pemilu. Kenapa begitu? Karena mereka mendapatkan data yang juga dikemukakan kemudian menjadi pegangan bagi apa yang saya sebut tentang pelaksanaan penundaan pemilu itu. Karena lebih dari 34 juta seluruh dunia itu terpapar dan meninggal atas pandemi COVID kemarin. Nah, dalam posisi seperti inilah, maka dua hal. Hal yang pertama itu tentu pertama karena keadaan apakah negara itu telah berakhir atau sedang berlangsung atau memulai ganas-ganasnya pandemi, atau yang kedua itu adalah memang didapatkan dari idea itu tentang pelaksanaan pemilu dengan biaya yang sangat tinggi. Satu sisi anggaran belanja negara itu kepada penanganan pandemi, dan yang kedua adalah anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan pemilu. Itu dari hasil yang kita dapatkan dari International Electoral Election Assistance itu. Jadi saya kira dalam posisi seperti inilah sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tentu wacana atau data atau big data yang disampaikan oleh Pak Luhut kemudian menjadi perbincangan kita ini, ya di alam seperti ini kan saya kira sah-sah saja. Oke. Baik, terima kasih Bang Ngabalin. Catatan saya terakhir. Poinnya, Bang. Catatan saya terakhir, baik Maria maupun Bayu, saya ulangi lagi menyampaikan bahwa untuk bisa mendudukan persoalan ini, mari tetap kita berprasangka baik dengan positive thinking, kemudian adu data. Adu data itu menjadi bagian yang terpenting untuk bisa melihat apakah perbincangan kita ini sesuai dengan teori, sesuai dengan ilmu, dengan big data yang diperoleh dengan Pak Luhut. Itu saya kira normal. Ya, Bayu, seperti yang tadi juga diminta oleh Bang Effendi dan juga Mas Ismail. Saya malah mau, Bayu dan Maria dan para pemirsa, saya malah mau lebih konkret. Jadi nanti kalau boleh Bang Ismail, Bang Luhut tentu nanti dengan timnya ya, bukan Bang Luhut sendiri mungkin atau Bang Ali Mokhtar Ngabalin, bahwa semua catatan ya dalam konteks adu data yang tadi sangat positif, kalau bawa semua catatan ya ke acara catatan demokrasinya Maria gitu ya, atau kalau mau memperlihatkan data yang ada kiri dan kanan, yaitu di dua sisi. Tapi minggu ini harus kita lakukan supaya ini semua data dibawa detail. Karena apa? Ini hal yang sangat penting. Saya selalu mengingatkan bahwa percepat pemilu supersip, pemberontakan terhadap konstitusi, menunda juga sama, dan bahkan dalam skala yang lebih besar kita mau melihat, kita ini mau menuju ke negara seperti Xi Jinping, yang sejak 2018 itu kemudian berhasil memperpanjang sampai segala-galanya. Itu pertimbangan kita. Jadi kita tunggu ya, minggu ini ada yang bawa data. Oke, kita tunggu. Sama-sama kita tunggu Bang Effendi kalau gitu. Sama-sama. Ya, oke. Kita tunggu sekalian nanti Bang Ngabalin ya. Oke. Terima kasih Bang Ngabalin, Bang Effendi Ghazali, Mas Ismail Fahmi juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.